apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, Kelurahan Cengkareng Timur sidak data kependudukan. Ada pula selfie kasus bom MH Tamrin ramaikan media sosial. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat golongan darah langka, selengkapnya dalam segmen Bincang. Untuk mengantisipasi arus mobilitas penduduk yang terus bertambah di wilayah Cengkareng Timur, Jakarta Barat, pihak kelurahan setempat rutin melakukan pendataan penduduk melalui sidak pembinaan penduduk. Ya, sidak biduk kali ini kembali mendatangi sejumlah kontrakan dan kos-kosan yang berada di kawasan Taman Palem, Jakarta Barat sebagai target utama penyidakan. Guna menekan arus mobilitas penduduk di wilayah Cengkareng Timur, pada tanggal 18 Januari lalu, pihak Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat kembali melakukan sidak biduk atau sidak pembinaan penduduk dengan mendata kembali jumlah penduduk di wilayah tersebut berdasarkan KTP domisili. Luas wilayah Cengkareng Timur mencapai 541.000 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 87.000 orang atau lebih dari 26.000 KK. Membuat pihak Kelurahan Cengkareng Timur rutin melakukan sidak biduk dalam kurun waktu 1 kali dalam 3 bulan. Pertama ingin melihat ya dari segi administrasi kependudukan mereka ya tertib. Terus yang kedua dari segi keamanan di rumah kos ini susah dipantau baik oleh aparat kelurahan maupun Bimas dan Babinsa saya yang ada di wilayah ini karena mereka tertutup dengan kehidupan dengan masyarakat yang lain. Nah, keberadaan mereka ini perlu kita data administrasinya. Mereka itu asal dari mana, pekerjaannya apa, dan tujuannya apa dia ada di sini. Biar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Apalagi dengan adanya kejadian kemarin di Sarina, menambah kekhawatiran kita sebagai khususnya saya sebagai lurah di Cengkareng Timur bersama Bimas dan Babinsa saya. Sejumlah kontrakan dan kos-kosan tertutup yang berada di wilayah Palem Mutiara, Jakarta Barat menjadi target utama dalam sidak biduk yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Cengkareng Timur. Lebih dari 3 tempat yang kita sidak, bermacam-macam variabelnya. Ada yang tidak memiliki KTP, ada KTP dari daerah, bahkan sama sekali mereka ada di bawah umur. Mereka bekerja di sekitar perumahan Palem ini. Nah, kita catat lebih kurang 25 orang yang bukan penduduk DKI Jakarta, khususnya Kelurahan Cengkareng Timur, yang tidak memiliki KTP, lebih kurang ada 5 orang tadi. Mereka itu di bawah umur, warga pendatang di Jabodetabek. Dalam kesempatan ini, Lurah Cengkareng Timur juga menghimbau kepada seluruh pemilik kos-kosan dan kontrakan yang memiliki lebih dari 10 pintu untuk mendaftarkan tempat mereka kepada pihak RT RW setempat serta mengikuti kewajiban mereka sebagai warga yang taat pajak dengan membayar iuran pajak tahunan. Nova Monika, Dio Malau, Dai TV. Ya, tragedi bom dan baku tembak yang terjadi di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat 14 Januari lalu menyedot perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Iya, tak hanya diramaikan oleh awak media dan aparat hukum, lokasi kejadian tragedi pengeboman tersebut juga diramaikan oleh sejumlah warga yang rela mendatangi lokasi kejadian hanya untuk berfoto selfie. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini sudah menjadi bagian dalam masyarakat media sosial. Hal ini terlihat dalam antusiasnya menanggapi berbagai isu politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Menanggapi tragedi bom di kawasan Sarina, Jakarta Pusat yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 lalu, muncul ratusan tanda pagar di Twitter, Facebook, Instagram, dan Pet. Selain tanda pagar, juga muncul broadcast message yang menyebarkan informasi baru seputar keberadaan bom dan korban ledakan bom yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seketika ada banyak netizen yang tidak menyadari dampak dari penyebaran informasi tersebut bagi masyarakat.
Sementara itu, dorongan eksistensi masyarakat di media sosial juga menjadikan lokasi kejadian sebagai ajang selfie. Pasca tragedi ledakan tersebut, masyarakat mengabadikan foto selfie mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Melihat fenomena media sosial saat ini, Enda Nasution selaku penggiat media sosial merasa media sosial telah banyak memberikan dampak positif dan negatif bagi para penggunanya. Karena menurutnya, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di satu sisi memang secara etis tidak sensitif gitu ya, secara sosial. Apalagi kita seolah-olah mengambil latar belakang yang dimana orang ada yang jatuh korban atau dalam kondisi mengalami tragedi gitu. Nah, cuman kita harus lihat konteksnya juga. Ada teman-teman yang kemudian di besok harinya mungkin sampai sekarang juga mengambil selfie di situ sebagai tanda bahwa peduli, bisa juga gitu. Jadi inilah bentuk kepedulian saya hadir di situ karena menyempatkan diri untuk datang dan kemudian entah itu membawa spanduk dukungan atau tanda-tanda yang juga ikut menyatakan bahwa entah itu kami tidak takut atau kami ikut bersimpati terhadap korban. Dalam menggunakan media sosial, para penggunanya juga wajib mengetahui etika penggunaan media sosial yang berlaku, seperti menggunakan bahasa yang baik, jangan terlalu mempublikasikan sesuatu yang bersifat pribadi, menghargai pengguna media sosial lainnya, serta berpikir terlebih dahulu akan apa yang akan diunggah ke dalam media sosial. Kita bisa melihat media sosial ini sebagai sebuah suara publik secara umum gitu ya. Dari sekian banyak orang pasti ada aja yang misalnya hampir mendekati batas atau bahkan melewati batas yang patut dari sisi kepatutan ya, karena mungkin tidak melanggar hukum, agak dipertanyakan gitu. Jadi ini kita bisa melihat cerminan masyarakat kita itu lewat media sosial juga. Ada yang serius gitu ya, ada yang berusaha membahas dengan dalam, tapi banyak juga yang bercanda. Mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi secara 100%. Nova Monica, Dio Malau, DAI TV. Ya, lantas seperti apa pendapat masyarakat mengenai kegiatan selfie pada saat tragedi pengeboman Sarinah Tamrin yang marak beredar di media sosial? Berikut selengkapnya. Biarin aja sih kalau misalnya mereka banyak yang selfie, itu jadi bentuk tindakan mereka bahwa mereka tuh sebenarnya kayak nggak takut dan nggak terteror gitu. Kalau menurut saya sih kalau udah kayak teror gitu seharusnya mereka tahu diri, sadar diri kalau itu kan masih area berbahaya, seharusnya mereka nggak lakukan boleh kayak gitu. Menurut saya sih kurang empati ya, nggak ada empatinya, terus nggak etis aja ya. Kalau masalah keselamatan, ya mereka harusnya ngerti lah resikonya, bekas ya itulah terorisme lah. Ya kalau ada kenapa-kenapa ya tanggung sendiri, saya sih gitu ya mikirnya. Kalau menurut saya sih kurang pas aja ya, soalnya kan lagi nggak aman malah pada selfie, tujuannya apa gitu, orang-orang pada kurang kerjaan kali ya. Jadi ya asal nggak ada unsur-unsur yang kayak kemarin ada gambar korbannya itu ya kan ada di TV ya. Asal nggak ada unsur-unsur yang kayak gitu sih nggak apa-apa ya menurut saya, terserah orangnya aja sih, itu mah kesadaran pribadi lah. Sebenarnya sih masih sah-sah aja ya selama nggak ada pihak yang ngerasa dirugiin sih, karena kan emang sekarang sosial media itu udah menjadi kebutuhan hidup semua orang gitu. Kalau menurut aku sih kayaknya kurang pas aja gitu. Soalnya kan kalau diunggah ke pet itu aturan yang bagus gitu ya. Kalau tentang bom begitu apa tujuannya gitu? Kalau itu sih menurut saya pantas aja. Soalnya biar mereka tahu kebaikan sama keburukan masyarakat Indonesia kan. Biar orang-orang tahu kalau gimana hasil jepretannya mereka, kasusnya gimana sebenarnya di daerah situ sendiri. Kalau menurut aku pribadi sih pengguna media sosial yang benar itu yang mau ngunggah foto-foto yang baik, yang ada pelajarannya, ada pendidikannya, jangan yang nggak jelas-jelas begitu. Kalau penggunaan yang baik sih sebenarnya kita posting yang baik aja sih, positif aja. Kalau untuk hal negatif atau kontra sebenarnya boleh, tapi kita harus tahu sendiri, tahu aturan juga, hukum-hukumnya. Kalau takutnya sih kalau kita postingkan nanti nggak ada pihak yang nggak terima kan berbahaya juga, bisa ada hukumnya.
Sebenarnya yang penting tidak ada pihak-pihak yang tersinggung sama apa yang kita posting, ya sebenarnya sih masih sah-sah aja sih. Oke, baik, kita beralih ke informasi lain. Tidak saja melayani umat di gereja, Romo I ini bertahan sejak tahun 70-an untuk ikut mensejahterakan warga Kampung Laut Cilacap, Jawa Barat. Ya, dirinya juga sangat aktif di bidang pangan hingga membangun sekolah yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan. Romo Charlie Patrick Burrows atau yang biasa dipanggil Romo Carolus adalah seorang Romo di Gereja Katolik St. Stefanus Cilacap. Romo Carolus lahir di Irlandia dan memilih untuk ditasbihkan menjadi pelayan Tuhan. Pada tahun 1973, ia menginjakan tanah Jawa sebagai ladang pelayanannya. Hidup melayani masyarakat Kampung Laut di Cilacap, Jawa Tengah bukan perjalanan yang mudah, karena masyarakatnya hidup miskin dan memiliki banyak masalah kesehatan, salah satunya adalah gizi buruk. Romo Carolus mencoba menerapkan program padat karya dan mendapatkan 50 ton jagung dan kedelai untuk menangani gizi buruk di wilayah ini. Ia pun membentuk Yayasan Sosial Bina Sejahtera tahun 1976. Yayasan ini dibangun untuk mengurus permasalahan pangan bagi warga sekitar dan sudah 40 tahun berdiri melayani masyarakat miskin. Untuk mengurus pangan itu harus ada yayasan. Lalu dengan umat kami mendirikan Yayasan Sosial Bina Sejahtera tahun 1976 untuk mengelola makanan tadi. Nama Yayasan Bina Sejahtera. Kalau kata sejahtera untuk terjemahkannya agak sulit ya. Tapi sejahtera artinya dalam segala hal hidup damai, aman, kecukupan, bekerja sama, mengabdi, gotong royong ya. Romo Carolus juga dikenal atas jasanya membangun infrastruktur desa Kampung Laut Cilacap. Dulu, jalan desa sangat berlumpur hingga susah dilalui. Kini warga desa bisa menikmati jalan yang mudah dilalui. Dan setelah itu memang masih terus dibutuhkan infrastruktur di sini ya. Dibangun semua dari mulai lingkar desa segala macam jalan poros sudah dibangun sampai sekarang arah Romo Carolus ini, arah YSBS sekarang untuk ke arah pertanian dan ke arah ekonomi. Tidak hanya infrastruktur jalan, Romo Carolus juga mencurahkan pikiran terhadap nasib pendidikan bagi anak-anak di wilayah Kampung Laut Cilacap dengan membangun sekolah SMK Yosudarso pada tahun 1978. Fasilitas pendidikan ini dibangun dengan harapan bisa memberantas kemiskinan. Tim Liputan, DAI TV. Baik, selanjutnya kita akan membahas dan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat golongan darah langka. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.